Perkenalkan, saya Grace Agina. Saya Hadisna. Dan kami dari program studi gizi. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan melakukan tahapan pengkajian gizi, monitoring dan evaluasi kepada pasien saya. Di sini saya berperan sebagai pasien dengan keluhan penyakit hipertensi. Ya, silakan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Kak, saya ingin melakukan konseling gizi. Oh iya, baik. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Elizabeth. Oke. Saya catat ya, Bu. Baik. Usianya berapa tahun, Bu? Saya 67 tahun. Oke. Pekerjaannya? Saya cuma seorang ibu rumah tangga. Ada riwayat penyakit apa, Bu, sebelumnya? Saya memiliki riwayat hipertensi dan juga disuruh sama dokter kemarin untuk terapi medis. Oh, terapinya itu terakhir tanggal berapa ya, Bu? Sekitar tanggal 17 Oktober 2018. Oh, berarti sudah 5 tahun lalu ya, Bu? Iya, betul. Oh, iya. Terus keluhannya itu apa, Bu? Sampai bisa ke poligizi itu? Saya kebiasaan makannya itu buruk, Kak. Oh, Makan 3 kali sehari, 3 kali makan utama, dan selingan 3-4 kali. Terus juga banyak saya, ya berarti ya, Bu, iya, ya? Kalau untuk karbohidrat itu yang dikonsumsi apa saja, Bu? saya nasi sih. Nasi. Untuk sarapan, ya. Makan siang sama makan malam sehari. Oke. Berapa sendok ya, Bu, kira-kira ya? Sekitar 300 gram. 300 Ya, gram. kalau Oke. untuk selingannya sih saya biasanya 3-4 kali sehari. Terus kalau sumber karbohidrat lain ada enggak, Bu? Ada kayak saya biasanya ketela sama singkong. Itu diapain aja, Bu? Biasanya saya bikin direbus atau dikolak dengan santan. Oh. Selanjutnya kalau untuk makanan lain yang dikonsumsi, Saya juga sering sih camilan biskuit. oke, berapa kali? Biasanya 3-4 kali sehari. Baik. Selanjutnya untuk lauknya, Kalau lauknya saya sukanya digoreng. oh, lauk Biasa. apa itu? Kalau lauk hewani saya telur, Ya, ikan. ya. Terus saya juga nggak begitu senang sama ayam. Kenapa, Bu? Kurang suka aja. Kurang suka ya? Baik. Atau mungkin ada alergi? Alergi saya nggak punya. Enggak. Oke. Terus kalau lauk nabatinya yang dikonsumsi ada nggak, Bu? Saya kalau lauk nabati biasanya tahu, terus tempe, Dikonsumsi sebanyak? 4-5 kali seminggu. Oke. Kalau sayuran? Sayuran saya senang yang bersantan, Kak. Oh, dalam sehari berapa banyak? Saya kalau sayur 1-2 kali Oke. dalam sehari. Kalau buahnya yang dikonsumsi? Saya biasanya tuh jeruk, pir, pepaya, yang kayak gitu-gitu. Pisang juga biasanya 2 hari sekali. Terus saya juga suka sambal kecap sebagai pelengkap makanan. Kalau untuk santannya, pakai santan yang seperti apa, Bu? Saya biasanya masak pakai santan yang kental. Kental gitu ya? Iya. Oke. Terus untuk aktivitas sehari-harinya? Saya itu juga jarang suka olahraga sih, Bu. Oh, Kak, jarang olahraga? iya. Kenapa itu? Karena ya pekerjaan rumah Oh iya, kan betul. suka- Masak ya? Iya, betul. Buat keluarga ya? Iya. Masaknya biasa sendiri atau beli di luar? Sendiri di rumah. Sendiri. Ada alergi enggak, Bu, kira-kira? Kalau saya alergi kebetulan nggak ada. Tidak ada. Kalau kesulitan mengunyah makanan?
Kalau seminar nggak ada juga. Oke, kalau begitu kita timbang antropometrinya ya Bu. Oh, baik. Untuk sepatunya dilepas ya Bu. Oh iya, baik. Baik Ibu, berdasarkan perhitungan antropometri, didapatkan berat badan tadi sebesar 64 kg dan tinggi badan itu 152 cm. Oke. Baik, saya jelaskan ya Bu untuk tahapan-tahapan pengkajian gizinya, yaitu yang pertama asupan makan dan minuman ya. Itu Ibu menyukai konsumsi buah dan sayur, bagus ya Bu. Terus menyukai makanan yang digoreng dan bersantan. Terus untuk makanannya itu 3 kali makanan utama dan selingannya 3-4 kali sehari. Sumber karbohidrat ada nasi 300 gram. Untuk sarapan, makan siang dan makan malam dalam sehari. Selanjutnya Ibu juga menyukai ubi-ubian seperti ketela dan singkong sebagai camilan 4-5 kali seminggu dengan 40 gram. Dan camilan yang dikonsumsi yaitu ketela rebus atau kolak dengan santan. Selanjutnya cemilannya ada biskuit 3-4 kali seminggu dengan porsi 4 keping setiap makan. Selanjutnya juga lauk hewani yang digoreng seperti telur dan ikan 3-4 kali seminggu. Lalu lauk nabati yang disukai tahu dan tempe 4-5 kali seminggu. Ada sayur 1-2 kali sehari. Terus menyukai sayur bersantan. Dan bahkan jika memasak dengan santan yang kental ya Bu. Terus menyukai sambal kecap untuk pelengkap lauk hampir setiap hari. Dan buah yang dikonsumsi yaitu jeruk, pir, pepaya, dan pisang sebanyak 2 kali sehari. Dan asupan makan sehari-hari disediakan dengan memasak sendiri di rumah. Untuk selanjutnya pengobatannya yaitu pernah terapi medis untuk hipertensi ya Ibu. Iya. Terus riwayat aktivitas fisiknya itu hanya memasak sendiri, menjadi seorang ibu rumah tangga dan jarang berolahraga. Baik. Terus untuk tinggi badan dengan 152 cm dan berat badan dengan 64 kg itu indeks massa tubuhnya 27,7 kg per meter kuadrat. Nah itu Ibu sudah termasuk dalam kelebihan bobot Ibu. Selanjutnya, untuk IMT normalnya itu maksimal 24,9 kg per meter kuadrat. Selanjutnya dari pemeriksaan data biokimia, tes medis dan prosedur terkait gizi, gula darah sewaktunya Ibu itu 101 mg per desiliter. Itu termasuk rendah. Ya, jadi gula darah sewaktu untuk normal usia lebih dari 60 tahun itu 160 Bu. Ya, untuk gula darah puasanya Ibu itu 180. Nah, itu termasuk tinggi dan yang normalnya itu 90 sampai maksimalnya 130. Terus HDL-nya yaitu high density lipoprotein, itu kolesterol yang baik, itu 37 mg per dl. Itu termasuk rendah Ibu. Dan malah LDL-nya Ibu 182,2. Itu sangat tinggi ya, sedangkan HDL normalnya itu lebih dari 40 dan untuk LDL normalnya itu kurang dari 130. Jika HDL kurang dari 40 dan LDL lebih dari 130 itu meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Begitu Bu. Kolesterol totalnya Ibu itu 209 dan yang normal harusnya kurang dari 200 Bu. Untuk trigliseridannya yaitu Ibu 180 termasuk tinggi juga dan yang normalnya itu kurang dari 150. Selanjutnya data fisik terkait gizinya yaitu Ibu tidak memiliki alergi apapun serta tidak ada kesulitan mengunyah dan menelan ya Bu. Selanjutnya tekanan darah tensinya yaitu 120/80 mmHg itu normal.
Oke, untuk riwayat pasien sendiri, data personalnya ibu seorang nenek ya Bu, bernama Nyonya Elizabeth, terus usia 67 tahun, jenis kelamin perempuan, perannya yaitu seorang ibu rumah tangga, terus riwayat kesehatan yaitu pasien memiliki riwayat hipertensi sejak lama, dan okupasi atau pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Baik, sekarang saya diagnosis gizi. Yang pertama masalah ibu yaitu kelebihan berat badan. Ya, kelebihan berat badan tadi yang ditandai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Itu berkaitan dengan pola makan yang salah. Dan yang ditandai dengan IMT 27,7 kg per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu masalah terkait kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi. Ya Bu, berkaitan dengan pola makan yang tidak teratur dan kurangnya aktivitas fisik, yang ditandai dengan seringnya mengkonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan serta jarang berolahraga. Dan yang ketiga yaitu kelebihan asupan lemak berkaitan dengan riwayat penyakit hipertensi dan konsumsi makanan yang tidak teratur, menyukai makanan yang digoreng dan bersantan, yang ditandai dengan nilai HDL rendah, LDL tinggi, nilai kolesterol tinggi, dan nilai trigliserida yang agak tinggi. Begitu Ibu. Untuk kelebihan berat badan mungkin ada masalah nggak Bu dengan terkait keseharian? Mungkin jadi susah melakukan aktivitas, keluhannya apa? Oh iya, saya sering capek juga sih, Oh, Kak, kalau habis pekerjaan rumah. betul. Apa mungkin dikarenakan saya kurangnya olahraga? Ya, bisa jadi, benar Bu. Dan kelebihan berat badan walaupun tidak banyak aktivitas itu malah membuat mudah lelah ya Bu. Iya, betul. Ya. Selanjutnya kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi. Nah, Ibu sebelumnya sudah pernah mendapat makanan yang sehat untuk kebutuhan gizi Ibu belum? Sejauh ini belum sih. Belum ya? Ya, belum. Mungkin pernah lihat di TV kebutuhan makanan untuk lansia begitu Bu, atau di buku atau di majalah. Belum Sih, juga ya, Bu? sejauh ini ya. Nah, itu yang membuat mungkin Ibu hanya makan sayur seadanya, buah juga itu-itu saja, dan menyukai yang digoreng serta bersantan. Padahal digoreng dan bersantan itu kan mengandung lemak yang tinggi ya Bu, lemak jenuh yang tinggi. Nah, itu dapat membuat penyakit hipertensi Ibu bisa muncul kembali dan juga memicu risiko terkena kanker, risiko terkena jantung, sama stroke juga Bu. Karena apa? Karena lemaknya itu semakin menebal, jadi pembuluh darahnya itu nggak berjalan normal gitu loh Bu. Nah, oleh sebab itu saya sudah merancang nih Bu, intervensi gizi yang cocok, yang baik untuk Ibu. Yaitu jenis dietnya hipertensi, prinsipnya yaitu rendah natrium, diet DASH, DASH, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi ini bukan untuk memberhentikan, tapi untuk mencegah, mengurangi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan ya Bu. Ya, yaitu tujuannya yang pertama modifikasi gaya hidup, terutama modifikasi diet, mengurangi asupan garam, penurunan berat badan pada orang gemuk, dan peningkatan asupan kalium dari sayur dan buah serta asupan biji-bijian. Selanjutnya, peningkatan konsumsi sayuran dan buah masing-masing 4-5 porsi per hari, serat 7-8 porsi per hari, produk susu rendah lemak, dan produk biji-bijian, kacang-kacangan, unggas, dan telur. Nah, Ibu bisa mulai mengonsumsi unggas seperti ayam tadi ya Bu. Mungkin Ibu kurang suka, tapi untuk proteinnya itu cukup tinggi dan baik untuk kesehatan Ibu. Mungkin diganti selain ayam ada bebek juga Bu, bisa dikonsumsi. Selanjutnya yaitu menganjurkan konsumsi makanan yang kaya akan kalium, magnesium, kalsium, dan serat, serta menganjurkan pengurangan konsumsi makanan yang mengandung lemak total, lemak jenuh, dan kolesterol. Itu seperti lemak tadi ya Bu, lemak gorengan, santan. Mungkin Ibu juga kalau menggoreng itu
bekas minyak yang sudah terpakai digunakan lagi ya Bu. Lagi betul. Mungkin biar hemat satu Iya. sisi ya Bu ya. Padahal itu tidak baik untuk kesehatannya ibu. Selanjutnya yaitu meningkatkan asupan kalium, dapat memberikan efek penurunan tekanan darah yang ringan dan kecukupan kalsium untuk mengobati dan mencegah hipertensi. Bisa juga dengan keju rendah natrium dan makanan-makanan yang tidak diperbolehkan Bu. Nih seperti biskuit, crackers, cake, kue yang mengandung garam dapur atau soda kue yang tinggi Bu. Jadi prinsip dietnya ini mengurangi garam. Terus untuk dendeng, abon, daging asap, ham, ikan asin, ikan pindang, sarden kaleng, teri, dan makanan yang diawetkan dengan garam. Itu kan kandungan garamnya tinggi sekali ya Bu. Seperti ikan pindang, ikan asin, ikan teri. Nah seperti itu. Selanjutnya keju dan kacang tanah juga tidak diperbolehkan untuk sementara ini ya Bu. Selanjutnya juga ada margarin, mentega, minuman bersoda, dan makanan yang tinggi garam. Lalu untuk makanan yang dibatasi itu sayuran dan buah-buahan yang diawetkan seperti asinan gitu, yang udah dalam kemasan kaleng atau cup gitu. Sebaiknya langsung mengonsumsi buah yang sudah dijual secara utuh, langsung dipotong dikonsumsi pada saat itu juga dihabiskan. Ya. Terus untuk yang dibatasi lagi ada garam dapur, vetsin, soda kue, kecap, terasi, magi, petis, tauco, saus tomat. Sebaiknya membaca label pada kemasan makanan. Kata sodium atau simbol Na menunjukkan adanya ikatan natrium atau garam tadi Bu. Nah untuk sambal kecap tadi saya saranin untuk tidak dikonsumsi dulu ya Bu. Ataupun kalau mau dikonsumsi boleh tapi dibatasi konsumsinya. Misal per hari 1 kali dengan anjuran 1 sendok teh saja gitu. Atau sih kalau lebih baik tidak dikonsumsi terlebih dahulu sampai kita cek pemeriksaan berikutnya apakah ibu sudah mendapatkan pengukuran makanan dan pemeriksaan laboratorium yang lebih baik dari hari ini dulu. Selanjutnya untuk perhitungan kebutuhan tadi, berat badan ibu kan tadi 64 ya Bu. Nah disarankan kalau untuk berat badan ideal itu 44 Bu. 44 kg kan berarti harus berkurang sebanyak 20 kg ya Bu. Mungkin itu sangat berat ya buat ibu ya. Nah saya sarankan berkurang 6 kilo terlebih dahulu. Misal per minggu itu berkurangnya 1 kilo, pelan-pelan saja Bu, berarti sehari bisa 100 atau 200 gram saja. Melalui pengurangan sumber makanan dari karbohidrat bisa dikurangi ya Bu. Misal yang tadinya 1,5 sendok jadi 1 sendok saja. Begitu. Terus untuk BMR atau kalori yang dibutuhkan pada perempuan sesuai dengan berat badan ideal tadi ibu 1038 kilokalori dan total energinya BMR kali faktor aktivitas kali faktor stres itu 1485 kilokalori. Untuk kebutuhan protein ibu itu ada 92,8 gram dan lemaknya itu 24,8 gram. Untuk karbohidrat 222,8 gram dan natrium itu kurang dari 1500 gram per hari dan serat 20-35 gram per hari. Baik, untuk preskripsi dietnya itu energi tadi 1485 kilokalori, karbohidratnya 222,8 gram per hari, protein 92,8 gram, lemaknya 24,8 gram, natriumnya kurang dari 1500 gram per hari dan seratnya 20-35 gram per hari. Baik, saat ini saya akan memberikan contoh menu makan sehari ya Bu. Nah,
contoh menu makan sehari, yaitu nanti saya akan memberikan panduan yaitu bahan makanan penukar ya Bu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Di sini Ibu bisa melihat ada bahan makanan, URT. URT itu ukuran rumah tangga, ada gramnya juga dan ada keterangannya juga Bu. Nah, untuk yang pertama yaitu nasi. Misal makan pagi itu sarapan jam 7 pagi ya Bu. Nasi, kita bisa lihat nasi di sini itu URT-nya 3/4 gelas Bu, dan gramnya itu 100 gram ya. Dia itu mengandung 175 kalori, 4 protein dan 40 karbohidrat ya. Untuk sarapan Ibu bisa makan nasi, telur ayam, tahu, buncis, tomat dan gula. Jadi tomatnya bisa dimakan digado gitu aja atau bisa juga di jus ya Bu, tergantung kesukaan. Tapi gulanya juga tidak boleh banyak-banyak Bu, hanya maksimal 1,5 sendok makan. Selanjutnya selingan paginya, karena Ibu tidak boleh mengonsumsi makan seperti roti, snacks dan lainnya, jadi kita ganti dengan buah-buahan ya, pisang. Selanjutnya untuk makan siangnya saya sarankan ikan segar ya Bu. Ikan segar bisa tuna, bisa ikan kembung seperti itu, ikan nila juga boleh, dengan tempe sebagai lauk nabati, bisa juga sayurnya brokoli dan wortel serta buahnya pepaya. Untuk selingan sore nanti jam 4-nya bisa mengonsumsi kacang hijau dan juga melon. Untuk makan malam jam 7 malam bisa nasi, perkedel kentang, dan juga ayam tanpa kulit. Jadi mulai mengonsumsi unggas kembali ya Bu. Misal sedikit-sedikit saja, hanya saya sarankan 1 potong sedang itu hanya 40 gram Bu. Ya, bisa direbus atau juga digabung dengan adonan perkedel tadi, kentang. Selanjutnya sup kacang merah dan juga sawi dan buahnya semangka. Nah, dari penyusunan menu, contoh menu sehari yang saya anjurkan itu energinya 1486 dengan proteinnya juga 65 gram, lemaknya 28,4 gram dan karbohidratnya 236,8 gram. Nah, itu kurang lebih hampir sama dengan intervensi gizi dan kebutuhan harian Ibu yang sudah saya hitung tadi Bu. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi gizi, yaitu yang pertama asupan energi. Nanti saya akan membandingkan asupan energi Ibu dengan kebutuhan sehari. Jadi ketika nanti Ibu sudah mulai mengonsumsi makanan, misal mulai besok nanti saya hitung, saya bikin food recall begitu ya Bu. Jadi nanti Ibu makan apa bisa lapor ke saya supaya saya hitung jumlah kalorinya. Selanjutnya berat badannya juga saya akan pantau setiap minggu. Ibu bisa datang minggu depan kalau tidak keberatan, dan diharapkan tetap bisa berada dalam berat badan ideal, berkurang seminggu 1 kilo atau 1,5 kilo ya Bu. Selanjutnya untuk pemeriksaan biokimia, untuk gula darah, untuk HDL, LDL, kolesterol total, trigliserida, tekanan darah itu bisa dalam batas yang normal ya Bu. Itu nanti akan dicek 3 kali seminggu. Dan untuk aktivitas fisiknya, yaitu saya sarankan untuk Ibu bisa mulai rutin beraktivitas Bu, seperti mungkin menyapu, mengepel, itu bisa dilakukan setiap hari, dan juga olahraga seperti jalan pagi, jalan sore. Itu diharapkan setiap hari itu 30 menit per hari, atau kalau Ibu mungkin agak keberatan bisa 5 hari saja dalam seminggu dengan total waktu 150 menit atau 2,5 jam ya Bu. Jadi nggak langsung 1 hari Ibu langsung olahraga 2,5 jam, tapi per harinya bisa setengah jam dalam 5 hari, 5 hari seminggu gitu. Selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit ya Bu
Untuk hipertensi ini, diet hipertensi pada lansia ya Bu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dietnya itu ya pasti mengurangi garam ya Bu, terus memperbanyak buah dan sayur untuk mendapatkan serat, kalsium, dan kalium, dan semua zat gizi mikronutrien lain. Terus ada juga ini ada perbanyak konsumsi kalium dari kol, brokoli, jagung, sari jeruk, dan pisang. Terus konsumsi magnesium dari kacang tanah, bayam, kacang polong. Terus melengkapi kebutuhan kalsium dari susu, keju, dan salmon. Terus mengetahui bahan makanan yang dapat menurunkan tekanan darah dari tomat, wortel, seledri, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Bisa juga mengonsumsi kunyit, lada hitam, dan kemangi sebagai pengganti sambal kecap tadi ya Bu. Terus bisa Ibu patuhi, ini ada patuh yang untuk P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari konselor gizi. Selanjutnya, apa sih penyakit dengan pengobatan yang tepat. Terus T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. Untuk U-nya, upayakan aktivitas fisik dan olahraga teratur. Yang H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Sebelumnya Ibu ada mengonsumsi alkohol gitu enggak? Kebetulan tidak. Ya, untung bagus ya Bu. Iya. Kalau rokok? Rokok tidak. Ya Bu. Lalu nih Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hipertensi itu bisa memicu risiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Nah, padahal penyakitnya cuma satu Bu, tapi bisa berkembang ke berbagai penyakit lainnya. Oleh sebab itu, hipertensi bisa Ibu cegah mulai dari sekarang dengan memperbanyak aktivitas fisik dan juga mengonsumsi makanan yang kaya akan zat gizi seperti sayur, buah, dan mengurangi lemak ya Bu, lemak jenuh, dan juga mengurangi cemilan atau snacks yang mengandung tinggi garam tadi. Kalau gejalanya Ibu kira-kira ada apa saja Bu? Biasanya yang dirasakan itu seperti apa? Kadang saya juga sakit kepala. Sakit kepala, Iya. tadi mudah lelah juga ya Bu? Mudah lelah Heeh. gitu. Terus? Kadang sesak nafas juga. Sesak napas, iya. Itu memang sering dialami ya Bu? Iya. Baik. Untuk modelnya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, yaitu parameternya dari asupan energi, berat badan, pemeriksaan biokimia, dan aktivitas fisik. Jadi setelah ini Ibu bisa memperbaiki untuk asupan makannya, dan juga rutin beraktivitas seperti melakukan pekerjaan rumah dan juga jalan pagi atau ikut senam lansia. Biasanya ada kan Bu di posyandu terdekat. Nah, Ibu bisa mengikuti itu. Nanti minggu selanjutnya, minggu depan bisa kita pantau lebih jauh lagi. Sejauh ini apakah masih ada pertanyaan Bu? Menurut saya sudah jelas sih. Sudah jelas Iya. Bu. Semoga bisa dapat diterima ya Bu dan dipahami dengan baik. Nanti kalau jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya ya Bu. Nanti nomor akan saya berikan. Bisa kalau ada keluhan bisa disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait lebih lanjut tentang keluhan dan pertanyaan seputar penyakit yang Ibu alami. Terima kasih Kak atas konselingnya hari ini. Saya sekarang jadi lebih paham mengenai mencegah penyakit hipertensi, mulai dari makanannya, evaluasi yang harus dilakukan apa, dan contoh menu yang sudah diberikan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa kembali ya Bu. Baik.